wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesi Leo Puspitasari dari SMA Negeri 1 Cigombong, Kabupaten Bogor. Saya adalah calon guru penggerak atau CGP angkatan 10 dari Kabupaten Bogor pastinya, dan kali ini saya akan mempraktekkan salah satu tugas aksi nyata dari modul 2.3 terkait supervisi akademik. Lebih tepatnya adalah coaching untuk supervisi akademik. Nah, saya sudah punya teman yang akan bantu saya, yaitu kita hampiri beliau. Ini dia, ini adalah teman saya. Terima kasih Bu Eva. Beliau adalah pengajar pendidikan Pancasila atau yang dulu kita kenal dengan PPKN atau PKN ya Bu Eva? Betul. Kami dari SMA Negeri 1 Cigombong dan Bu Eva juga pastinya dari sana. Bu Eva ini lebih tepatnya namanya adalah Bu Eva Susana SPD. Betul Bu? Betul. Nanti saya akan minta bantuan Bu Eva, saya akan mensupervisi kelas Bu Eva terkait pembelajaran yang sudah beliau siapkan. Mohon bantuannya. Oke, mari kita bekerja sama. Oke, Miss. Terima kasih. Boleh ikuti saya. Salam guru penggerak. 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Assalamualaikum. Terima kasih. Halo Ibu. Lagi ngapain? Kita lagi ngobrol setelah lab gitu. Lagi jam kosong. Ya. Miss mau itu dulu ada yang Bu Eva ya. Silakan terus ya. Iya. Bu Eva. Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Mau pada kemana teman-teman? Ciburayut. Oh, sudah mau ke situ. Mau ikut? Nanti Miss. Lagi ada jam juga. Iya lagi ada Sama jam. saya juga jamnya full. Ini by the way terkait obrolan kita yang mau supervisi. Oh iya. Kapan ada waktu mau ngobrol dulu? Pada kelas dulu ya Miss, masuk kelas dulu ya. Siap. Mau ngasih tugas dulu. Berarti kalau misalnya ngobrol setelah ini, saya tunggu di lobi kira-kira bisa? Siap Miss. Oke deh, makasih ya. Oke. Tunggu. Benar ya Miss, kelas siap. dulu. Saya langsung ke lobi ya. Oke. Miss. Mana nunggu? Enggak. Oh maaf ya. Ya Allah. Senang banget. Ayo kita salaman dua kali ya Bapak ya. Gak apa-apa Miss. Ini setia banget ini. Ya pasti saya juga merasa bahagia seperti yang Bapak rasakan kalau saya juga anak-anak di kelasnya maksudnya hadir semua. Oke, terkait obrolan kita tentang rencana supervisi di kelas, Bapak sudah siap? Kita perlu ngobrol dulu sebelum nanti kita ke kelas. Oke Miss. Oke, siap. Ini modul yang tadi udah disiapin yang juga Iya. dari Bapak juga kan? Iya. Oke. Nanti mau ngajar di kelas mana? Terus fokus maksudnya apa, di kelas 10 atau kelas 11 bahasan kita? Di kelas 10 Miss. Kelas 10. Bahasannya tentang apa sih? Materinya tentang Pancasila. Yang dibahas itu mengenai proses perumusan Pancasila. Izinkan saya untuk menyimak. Maksudnya begini, apakah yang maksud Bapak adalah anak-anak diminta untuk memahami bagaimana susahnya Pancasila itu dirumuskan? Apa seperti itu? Betul Miss. Oh baik. Jadi tujuannya apa nih arahnya? Anak-anak pengennya seperti apa di akhirnya? Karena kan perumusan Pancasila itu melalui beberapa proses ya Miss ya, karena ada berbagai pandangan gitu. Nah diharapkan siswa itu lebih memahami, menghargai gitu. Salah satunya seperti itu. Misalnya kan tidak hanya hafal Pancasila, tapi mereka bisa lebih melaksanakan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kenapa harus diajarkan? Apakah ada keresahan yang terjadi bahwa Pancasila ini belum diterapkan sama anak-anak? Contoh konkretnya seperti apa sih yang sederhananya? Oh jelas ada Miss, misalnya ya. Alhamdulillah sih untuk hari ini tadi saya masuk kelas kan tidak ada, tapi biasanya ada aja anak yang masih terlambat. Atau ketika kita sedang mengajar masih ada anak yang berani ngobrol gitu. Berarti kan itu memperhatikan. Iya, tidak memperhatikan berarti mereka tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Oh, gitu, seperti Miss. itu. Apakah memang nilai-nilai tidak terlambat dan saling menghargai itu ada di dalam Pancasila sebetulnya? Tentu. Oh, jadi selain memang anak-anak akan diarahkan supaya tahu perumusannya seperti apa, sebegitu susahnya maksudnya, dari sebegitu susahnya akhirnya anak-anak, oh iya ya, aku perlu menghargai si makna dari Pancasila tersebut. Seperti itu ya? Iya betul. Jadi salah satu harapannya misal apa yang sederhananya? Setelah mereka memahami betapa awal perumusan itu, lalu mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara ya tadi misalkan menerapkan nilai sila ke-1 lebih taat beribadah misalnya ya, sila kedua misalnya lebih menghargai teman-temannya gitu, menghormati dan lain sebagainya. Oke.
indikator sudah tercapai berarti kalau anak-anak sudah sampai ke yang tadi. Boleh nggak diambil spesifik aja? Bu Eva pengennya apa? Jadi supaya kalau tadi kan agak terlalu luas kalau kita ambil lima-limanya ya, misalnya tentang ibadahnya, tentang apa, atau mungkin mau fokus ke yang kalau anak-anak udah bisa tidak terlambat, sudah bisa saling menghargai, berarti goal saya sudah tercapai. Kira-kira apa yang ingin Bu Eva inginkan? Itu tadi lebih kondusif suasana kelasnya, datang tidak ada yang terlambat, datang tepat waktu maksudnya itu. Berarti kalau menurut saya yang saya tangkap berarti Bu Eva pengen goalnya dua. Satu, anak-anak tidak terlambat, kedua anak-anak memperhatikan saat ada yang berbicara, seperti itu? Iya, betul. Oke, siap. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai kalau seperti itu terkait apa ya? Apakah pengetahuannya atau apa? Sikap. Oh, sikap. Kenapa Pancasila di materi ini terkait sikap? Karena lebih ke nilai. Si Pancasila itu lebih terkait ke nilai? Iya. Oh baik, paham kalau begitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, strateginya mau seperti apa? Rencana pembelajarannya secara kasar akan seperti apa nanti? Anak-anak dibagi dua kelompok, memahami perumusan tadi ya. Yang satu membahas mengenai perumusannya, misalnya yang dikemukakan oleh Soekarno, yang satu lagi Supomo gitu. Dan yang siapa Soekarno dan Supomo itu? Soekarno kan memang pasti presiden kita yang pertama ya. Itu salah satu perumus Pancasila. Oh baik. Gitu. Ada banyak ya kenapa penulis Pancasila? Yes. Saya aja belum tahu loh. Saya nanti mau ikut menyimak ya. Oke, jadi strateginya setelah dibagi kelompok, mereka akan diskusi masing-masing, lalu diapain lagi? Yang terakhir kesimpulan berarti dari ketiga pandangan itu sampai ke Pancasila yang sekarang. Setelah dibagi kelompok, mereka menganalisis yang punya Soekarno sama Supomo itu, lalu anak-anak apa perlu presentasi dulu nanti? Dipresentasikan dulu. Jadi tiap kelompok akan presentasi, setelah itu saling ngasih feedback mungkin ya? Iya, harus dipresentasikan karena kan dengan visual dan audio gitu, mereka akan lebih mudah mengingat. Sepertinya akan sangat menyenangkan. Pasti saya juga butuh inspirasi yang ini. Baru nanti disimpulkan bersama mungkin ya. Dan harapannya adalah sikapnya akan lebih baik setelah ini. Sepertinya sudah cukup, Beva. Saya tidak sabar untuk menunggu seperti apa sih jalannya. Pasti akan banyak hal positif yang bisa menginspirasi saya nantinya. Kira-kira kita akan praktek di mana dan kapan nih? Karena kan belum ngobrol juga nih ya, kapan waktunya? Oke, Miss. Saya masih ada jadwal di kelas 10 untuk hari ini. Dan memang saya 10 apa ya? 10.8 dan 10.12. 10.8 dan 10.12. Jadi yang sekarang mau di 10.8 atau 10.12? Sepertinya di 10.8 aja. 10.8, baik. Boleh kan ya? Oke. Maksudnya alhamdulillah juga nih, maksudnya kita bisa selesai di hari yang sama. Kita ngobrol sekarang, terus kita juga langsung ke kelas. Kalau gitu saya siap-siap dulu apa yang perlu saya bawa. Bu Eva nanti mungkin bisa duluan ke kelas, nanti saya ke kelas. Kalau gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ditunggu di kelas ya, Miss. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang supervisi masih gimana bisa? Oke, sekarang Miss. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, 2 kali waalaikumsalam nggak apa-apa ya. Izin ya, hari ini Miss akan menemani kalian belajar dengan Bu Eva. Miss tugas cuma duduk doang kok. Lihat kalian yang kita belajar di sini. Pokoknya, ya silakan masuk. Pokoknya gitu aja, nggak usah terganggu. Bu Eva nggak usah terganggu ya. Saya nanti izin duduk di belakang ya. Oke, terima kasih. Silakan terus. Siapa yang hari ini tidak hadir? Iya. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Asbia sama Rianti. Rianti kenapa? Sama siapa tadi? Siti Asbia. Berarti 2 teman kalian hari ini tidak belajar. Di minggu lalu Ibu sampaikan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu mengenai rumusan Pancasila. Mejanya digeser. Ya. Mejanya digeser. Ini juga sama. Putranya dibagi masuk ke 3 kelompok ini.
Bapak di sini, Bang. Di dia wes deh. Kasih makannya satu. Sudah. Tadi ini menurut siapa? Supo. Ada di halaman berapa? Di halaman 8. Oke ya. Dikemukakan rumusan bagaimana rumusan mendasari Pancasila yang warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok A atau 1, di sini kami akan mempresentasikan, mengutarakan hasil yang kami bahas terkait pandangan dari tokoh-tokoh tertentu. Yang pertama ada tanggal 1 Juni pada persidangan pertama BPUPKI Soekarno memberikan masukan mengenai dasar negara Indonesia. 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Selanjutnya, 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Muhammad Jamil menyatakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perumusan dari perumusan Pancasila dari Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945 pada rapat BPUPKI berikutnya, Supomo menyampaikan 5 asas yang mendasari negara Indonesia yang bagaimana bunyi sila Pancasila? Pancasila. Sebelum ke sesempurna yang sekarang yang kita kenal, tadi kan ada beberapa rumusannya. Ini apa dari 3 rumusan yang tadi? Ada perbedaan, ada juga persamaan. Kalau persamaannya apa? Sama-sama mengemukakan 5 ya. Kalau perbedaannya ada yang tahu? Coba. Beda arti, pendapat atau perbedaan. Buang sampah sembarangan. Bisa nggak buang sampahnya sebelum mulai pembelajaran? Bisa. Ya. Atau misalnya selalu tepat waktu berada di kelas, ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran kalian sudah ada di kelas. Ibu harapannya seperti itu, ya. Dan Ibu rasa materi untuk hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di bahasan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya Ibu akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva, anak-anak dan Bu Eva, terima kasih ya. Hari ini mengizinkan kami untuk ikut kalian belajar. Terus hari pembelajarannya ada kalian. Mau nggak tukerannya buat aku? Boleh. Keren kita berdua. Dan kalian semua adalah anak-anak yang keren. Baiklah, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi terkait hasil supervisi kita.
pastinya akan ada yang diskusikan kembali. Nanti kita atur lagi waktunya ya. Oke. Masing-masing mau diterusin sama anak, pasti ada yang masih mau bahas ya. Iya, Miss. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Tadi sudah diizinkan saya ikut ke kelas buat melihat bagaimana Bu Eva menjalankan rencananya. Nah, sekarang kita akan ngobrol terkait pengembangan diri yang akan Bu Eva lakukan. Ini namanya kalau di istilah kami adalah coaching tentang supervisi akademik. Artinya coba angkat satu hal yang Bu Eva merasa ini perlu saya segera selesaikan karena berhubungan dengan pembelajaran saya di sekolah. Maksudnya entah itu mengajarnya atau tentang Bu Eva-nya. Nah, nanti prosesnya kita akan memakai namanya adalah Tirta, istilah nama apa ya, nama rumusnya lah. Akan menanyakan beberapa hal terkait Tirta tersebut, terus juga mudah-mudahan banyak hal positif ya dari obrolan kita gitu. Kira-kira sudah siap untuk mengobrol? Oke, Miss. Kondisinya sedang aman kan? Sekarang maksudnya nggak ada pekerjaan yang terus dikerjakan. Kelas juga sudah selesai. Oke, siap. Mungkin cuman 15 menitan lah, 15 sampai. Oke, Miss. Kita mulai ya. Oke. Kira-kira ada nggak sih hal yang perlu Bu Eva ingin segera kembangkan dari setelah tadi pembelajaran, atau malah sebetulnya nggak berhubungan sama itu, Miss, tapi akan sangat mengganggu kalau nggak segera saya selesaikan. Kira-kira apa ya? Ada, Miss. Apa tuh? Ya, mungkin karena saya salah satunya terkategori yang TBC ya, Miss. Apa tuh? Tidak bisa komputer, atau istilah sekarang itu gagap. Jadi kurang mahir gitu, Miss ya. Kadang masih suka minta bantuan teman, bahkan anak gitu, Miss. Iya, padahal komputer itu adalah salah satu benda sakti yang yang harus gitu, apalagi dengan zaman sekarang gitu, Miss, Ya, seperti itu. Kalau misalnya tentang komputer, berarti tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran tadi. Jadi tidak tergantung ke ingin menguasai ya, menguasai bagaimana mengoperasikan komputer dengan sederhana. Pokoknya mah tugas-tugasnya mungkin ya supaya yang tadi tidak terlalu banyak minta bantuan orang lain. Karena kan kalau menunggu itu waktu juga banyak yang terbuang. Itu ide yang bagus. Pasti perangkatnya juga dengar kemarin kan beli laptop baru ya 20 juta. Masya Allah. Tahu aja, Miss. Bunda. Itu merupakan salah satu usaha Miss untuk memecahkan, menghilangkan ya tadi biar tidak TBC lagi. Alatnya sudah ada, sekarang berarti tinggal gimana nih skillnya ditingkatkan supaya alatnya tersebut bermanfaat, gitu ya? Oke, saya bantu. Selama ini kenapa sih itu tuh jadi masalah? Apa hal yang akhirnya aku tuh kok susah ya mengoperasikan komputer? Kenapa ya? Karena waktu itu, Miss, kebetulan suami juga kan punya perusahaan ya di travel gitu. Waktu itu sempat beli atas dasar nolong orang, bilangnya jual butuh. Terus kan yang namanya dari tangan kedua ya, kita nggak tahu, bukan dari toko gitu. Nah, pas nggak tahu salah klik atau apa gimana, sampai ngebul, asap itu si laptopnya gitu. Kebeleduk. Nah, dari sanalah penyebab saya kenapa saya sampai sekarang jadi akhirnya gagap teknologi itu, Miss. Jadi trauma gitu. Nah, dari sana gitu. Sehingga kalau masih suka agak takut. Jadi yang sekarang yang 20 juta takut 52 kayak? Enggak sekarang, karena kan memang langsung dari diri. Suami punya travel. Alhamdulillah rezekinya makin berlimpah gara-gara ngupload, jadi sekarang punya yang baru. Oke, dari keresahan tersebut, kalau misalnya di skala nih, misal skala paling parah itu adalah 10 ceritanya. Di skala berapa sih posisi Bu Eva yang segera pengen ditingkatkan skill berkomputerianya? Kalau sekarang Eva tuh sudah di angka 6. Makanya sebetulnya levelnya masih bagus satu. Maksudnya yang paling parahnya di 10. Oh, paling parahnya di 10. Sebut kita yang paling parah ceritanya di 10. Bu Eva udah ada. Oh, paling parah berarti di angka 4. Angka 4 atau angka 4 mah udah bagus. Kita permudah lagi. Baik, coba kita turunkan. Ceritanya level yang paling, kita balik ya, level yang paling rendah adalah di angka paling kecil. Bu Eva tentang pengetahuan komputernya atau keahlian komputernya kira-kira ada di angka berapa? Paling kecil aja. Paling kecil itu yang paling parah. Jadi di angka berapa?
5. Nah, kalau ini kayaknya agak masuk akal nih. Maksudnya Oke. kalau di level 4 sementara 1 itu paling bagus, kayaknya masih aman deh gitu. Oke, kalau misalnya di angka 5, ini masih di taraf wajar sebetulnya, tapi karena ini ditingkatkan, kira-kira mau naik berapa angka? Ya sampai 9, bahkan sempurna di 10 itu harapannya. Waduh, bisa jadi guru komputer kan? Ini yang luar biasa, bisa nyambi, bisa buka rental komputer juga jadinya. Oke, berarti 5 angka. Apakah menurut Bu Epa angka realistis untuk ditingkatkan 5 nih dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat Bu Epa bisa ningkatin berapa? Karena keinginan yang kuat, proses itu bisa ditembus dengan keyakinan yang tadi, Miss. Misal nih dalam jangka waktu 3 atau 5 hari Oh, ke kalau depan. 5 hari enggak. Nah, coba kira-kira berapa? Realistisnya saya bisa naikin berapa angka? Kalau 5 hari paling 1. Oh, 1. Iya. Berarti dari 5 ke 6. Iya, kalau 1 5 hari. angka aja kalau Iya, tercapai kalau berarti 5 hari. alhamdulillah. Siap. Oke. Terus kan sudah tahu masalahnya itu, skalanya juga segitu, terus yang dicapai mau berapa? Rencananya supaya hal tersebut terwujud harusnya apa? Apa yang perlu dilakukan sama? Apa yang akan Bu Epa lakukan? 1, selain tadi auto ya. Hmm. Auto misalnya kalau ini begini, saya coba ini akhirnya jadi apa gitu. Hmm. Kalau ini kalau memang mentok, minta bantuan yang ahli terdekat. Oh, maksudnya pertama tuh belajar mandiri. Mandiri dulu Ngoprek-ngoprek ya, komputernya. sambil apalagi kan sekarang kita tinggal tanya ada Mbah Google, Oh, misalnya ini tuh iya. kenapa sih? Nah itu kan berdasarkan teori, belum ketemu orang gitu secara prakteknya. Yang lebih enaknya memang dengan ada mentor tadi. Gitu. Oh, jadi yang pertama akan cari tahu sendiri. Iya. Mungkin belajar dari YouTube, belajar dari Google gitu Nah, ya. gitu. Bestinya sama si Google Iya, sama iya, gitu dulu. Kalau ternyata setelah sendiri masih tetap untuk, iya. jadi Bu Epa akan minta bantuan Orang. Oke, akan minta bantuan sama ahlinya, yaitu yang Iya, pastinya gitu. orang ya. Baik, terus kira-kira berapa lama waktu untuk mencapai satu level tersebut? Kira-kira menurut Bapak saya bisa mencapai naik satu tingkat. Target saya adalah misalnya sekian hari atau sekian minggu misalnya, kira-kira berapa lama? Sekitar 2 minggu bahkan sebulan. Oke. Karena untuk lebih. Mau 2 minggu atau sebulan kita tentukan target supaya nanti kita bisa ngobrol lagi. Oh iya, 2 minggu aja nih, 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ke depan Bu Epa punya target, ingin menguasai apa biar lebih spesifik nih. Targetnya apa? Komputer kan banyak sekali, luas sekali. Desain. Desain? Ya. Bu Epa yang menguasai desain dalam waktu 2 minggu? Oke. Desain apanya ya? Desain misalnya kalau misalkan membuat PowerPoint tidak hanya biasa aja Jadi gitu. tujuannya adalah PowerPoint, Iya. lebih interaktif dan lebih menarik. Iya gitu. Dalam waktu 2 minggu ke depan, Bu Epa punya target ingin membuat PowerPoint yang lebih menarik daripada sebelumnya. Iya. 2 minggu ke depan pula, apakah Bu Epa butuh bantuan kira-kira saya supaya tetap fokus, supaya bisa sesuai tujuan, saya perlu dibantu siapa? Atau Bu Epa bisa sendiri? Kira-kira gimana nih? Tadi kalau misalkan dengan ke YouTube susah, berarti tadi bisa ke kursus atau juga ke teman, minta bantuan teman yang lebih Oke, kalau misalnya ke teman nih, kira-kira mau butuh bantuan, bisa disebutkan kira-kira siapa? Miss Lesti. Miss Lesti? Kayak nama saya. Aduh, jadi deg-degan akhirnya. Jadi ada kerjaan. Salah satunya Miss Leslie. Oh, gitu. baiklah. Kaget juga nih saya ya akhirnya mau dimintain bantuan. Terima kasih. Ternyata saya adalah salah satu yang menurut Bu Epa bagus di PowerPoint mungkin ya. Iya, suhu. Bukan bagus sebenarnya, mungkin gara-gara PowerPoint-nya, padahal siapa tahu itu juga dibantuin orang loh. Kayak insya Allah nanti dibantu kalau memang dibutuhkan. Terus 2 minggu ke depan mari kita bertemu lagi. Oke, Miss. Pengen tahu perkembangannya seperti apa. Iya, Tapi Miss. agak lucu ya, minta perkembangannya tapi saya nggak apa-apa. Ya insya Allah saya siap bantu. Kita ngobrol lagi. Kalau saya nggak bisa, misalnya saya ada urusan lain, kira-kira mau ke siapa? Kalau Missnya nggak bisa, berarti ada teman saya juga Miss, karena kebetulan dia juga mengajar di bagian komputer. Kalau yang kita baik. Kalau misalnya saya bisa, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa ke orang tersebut, Iya, dan betul. akhirnya nanti kita akan cari tahu apakah sudah naik satu level sesuai yang Bu Epa inginkan, keahlian ber-PowerPoint rianya. Gitu. Oke, Baik, seperti itu aja. Bagaimana perasaannya atas keresahan yang ya aku temen nggak bisa bikin PowerPoint yang bagus misal. Nah sekarang kayaknya udah ada solusi, tapi solusinya pun dari Bu Epa sendiri, bukan dari saya.
Oke, yang tadinya awalnya saya itu pusing, bingung ya Miss ya, harus bagaimana kalau sekarang dengan adanya kegiatan ini, jadi alhamdulillah sudah ada solusinya. Ya, solusinya pun bukan dari saya ya. Bukan dari Bapak sendiri, iya. karena saya tidak bisa bantu apa-apa, hanya lebih ke mengarahkan karena Bapak tahu sendiri apa yang Bapak lakukan, potensinya ada di Bapak sendiri. Oke. Semangat, semoga terwujud dan izinkan kita nanti bertemu lagi buat tahu perkembangan berikutnya di bulan depan. Siap Miss. Tidak apa-apa kan? Oke. Siap. Terima kasih banyak. Oke, ya, Miss. Bapak. Sehat-sehat ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.